semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Tetap semangat kan? Walaupun belajar dari rumah, saya harap kalian semua tetap semangat menerima materi dari Bapak Ibu guru semuanya, baik itu melalui akun Google Classroom maupun melalui akun yang lain. Semoga kalian menikmati setiap pembelajaran yang kita siapkan buat kalian. Kalau ada masukan maupun saran, disampaikan saja kepada Bapak Ibu guru atau melalui wali kelas. Oke, ikuti pembelajaran saya minggu ini. Oke, untuk kelas 9 saya akan menjelaskan ulang materi yang akan kalian terima di semester ganjil. Jadi materi pertama adalah reproduksi manusia. Yang di minggu lalu saya sudah memberikan materi pendahuluan video perkembangan janin di rahim ibu. Nah, untuk minggu ini nanti saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksinya. Jadi organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita, kemudian proses fertilisasi, menstruasi, dan beberapa penyakit pada sistem reproduksi manusia. Untuk materi yang kedua adalah reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Jadi nanti kalau selesai kita akan bahas itu di minggu ketiga dan minggu keempat. Kemudian masuk ke materi ketiga yaitu genetika atau pewarisan sifat. Masih di materi biologi tentang pewarisan sifat dan genetika. Materi yang ke 1, 2, dan 3 nanti akan diberikan UTS. Jadi 3 materi itu akan diambil tagihan untuk UTS. Kemudian masuk ke materi 4 dan materi 5 adalah materi fisika. Mulai ketemu dengan fisika ya. Di materi keempat ada listrik statis, kemudian di materi yang kelima ada listrik dinamis. Oke, itu ada 5 materi yang akan kalian pelajari di semester ganjil ini. Jadi sampai bulan Desember kalian ujian akhir semester. Berdoa semoga proses pembelajaran dari rumah ini segera berakhir, jadi kita bisa bertemu untuk belajar di sekolah. Oke, kita akan lanjut dengan materi, penjelasan materinya. Oke, saya akan menjelaskan tentang reproduksi pada manusia. Reproduksi adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Dari 8 ciri yang sudah kalian pelajari di kelas 7, reproduksi adalah satu ciri yang sangat penting dengan tujuan untuk melestarikan keturunan dan menjaga supaya makhluk hidup itu tidak mengalami kepunahan. Ya, jadi perkembangbiakan adalah usaha makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan. Pada manusia, proses reproduksi atau perkembangbiakan itu terjadi secara generatif atau seksual atau kawin. Jadi kalau pada tumbuhan dan hewan itu ada perkembangbiakan aseksual atau perkembangbiakan yang tidak kawin. Alat reproduksi pada wanita dan pada pria itu dibedakan. Nah, ini keunikan dari materi sistem reproduksi. Untuk materi yang lainnya, pada laki-laki dan pada wanita, pada pria dan pada wanita itu sama. Yang membedakan hanya di materi reproduksi, di mana organ reproduksi wanita dan organ reproduksi pria itu berbeda. Pada pria atau laki-laki, organ reproduksi utamanya adalah testis yang memiliki fungsi mensekresi atau mengeluarkan sperma. Kemudian pada wanita, organ reproduksi wanita adalah ovarium, jumlahnya sepasang ya. Testis dan ovarium itu jumlahnya sepasang. Kalau pada wanita, ovarium menghasilkan sel telur atau disebut dengan ovum.
sperma dan ovum akan bertemu pada proses fertilisasi menghasilkan zigot. Ini adalah morfologi dari ovum dan sperma. Pada ovum terdapat beberapa lapisan, yaitu lapisan yang paling dalam itu adalah kuning telur. Kemudian bagian terluar ini adalah cangkang telur. Kemudian bagian nomor 3 adalah putih telur atau albumen, dan bagian nomor 4 itu tali kuning telur, dan kelima adalah rongga udara. Jadi ini pada bentuk sel telur secara umum ya. Untuk sel sperma atau sel kelamin laki-laki dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, leher, dan ekor. Di dalam kepala itu terdapat DNA, materi genetiknya, kemudian di leher itu terdapat mitokondria yang mengatur proses pergerakan sperma, dan ekor adalah alat pergerakan dari sperma itu sendiri. Proses pembentukan sperma atau disebut dengan spermatogenesis, proses pembentukan sperma diawali dari satu sel induk sperma atau disebut dengan spermatogonium membelah secara difusi, pembelahan mitosis membentuk spermatosit primer, kemudian spermatosit primer membelah kembali secara mitosis membentuk spermatosit sekunder, dan spermatosit sekunder membelah secara meiosis membentuk spermatid. Kemudian spermatid mengalami proses diferensiasi, pengurangan cairan, dan menghasilkan sperma yang motil. Dari satu spermatogonium dihasilkan, ini untuk ilustrasinya, dihasilkan 4 sperma yang semuanya motil atau siap membuahi ovum. Perbedaannya untuk di wanita, oogenesis yaitu proses pembentukan ovum, satu sel induk telur atau oogonium membelah secara mitosis membentuk oosit primer, kemudian oosit primer membelah kembali secara mitosis membentuk oosit sekunder, dan oosit sekunder membelah secara meiosis membentuk ootid. Nah, di sini terjadi perubahan. Dari satu oogonium hanya terbentuk satu saja ovum, yang fertil, dan 3 sel lainnya ini disebut dengan polar body yang infertil, jadi tidak bisa dibuahi oleh sperma. Hanya satu ovum ini saja yang bisa dibuahi sperma pada saat proses fertilisasi. Alat perkembangan manusia yang paling lengkap dibandingkan makhluk yang lainnya, di mana proses fertilisasi atau pertemuan antara sperma dan ovum itu terjadi di dalam tubuh, sehingga disebut secara internal, di mana proses fertilisasi itu terjadi di tuba falopi atau di oviduct atau di saluran telur organ reproduksi wanita. Setelah terjadi fertilisasi, maka akan terbentuk zigot, dan zigot ini akan berkembang menjadi embrio di dalam rahim atau di dalam uterus organ reproduksi wanita. Proses ini yang disebut dengan proses kehamilan. Nah, ini saya berikan secara umum. Sini akan terlihat nanti perbedaannya. Alat perkembangbiakan pada laki-laki meliputi organ reproduksinya, ada testis, kemudian vas deferens, penis, dan kelenjar kelamin. Di antaranya ada kelenjar prostat,
ada kelenjar yang lainnya, nanti bisa kalian cek. Ada kelenjar vesicula seminalis dan kelenjar yang lain. Untuk wanita, organ reproduksi terdiri dari ovarium, kemudian oviduct atau saluran telur atau tuba falopi, rahim atau uterus, endometrium itu dinding rahim, vagina, dan bibir vagina atau labia mayora. Nah, ini adalah gambar organ reproduksi pada laki-laki. Jadi ini adalah gambar organ reproduksi laki-laki. Testis yang jumlahnya sepasang. Ini adalah testis. Tadi sudah ya fungsinya. Kemudian vas deferens itu adalah kelenjar. Kelenjar vas deferens. Di sini kelenjarnya. Kemudian ada penis dan ada kelenjar prostat. Jadi ini adalah kelenjarnya. Ini kantung kemih. Di sini adalah kelenjar. Ini organ reproduksi wanita terdiri dari ovarium. Ini adalah ovarium, jumlahnya sepasang. Ini dilihat dari samping, jadi ini ovarium. Kemudian ini adalah infundibulum. Kemudian ini adalah saluran telur atau oviduct, tempat terjadinya fertilisasi. Kemudian ini adalah rahim seorang wanita yang tidak dalam kondisi hamil, jadi kecil. Kemudian ini adalah dinding endometriumnya, ini uterusnya ya, ini rahimnya yang di dalam. Kemudian ini adalah vagina. Kemudian ada serviks atau leher rahim, dan ini adalah bibir vagina atau labia. Jadi ini ada rahim, kemudian ini ada serviks, dan ini ada vagina. Nah, ini tolong kalian isi. Kalau berdasarkan gambar dari depan seperti ini lengkap. Nomor 1 itu disebut apa? Nomor 2 itu disebut apa? Sama fungsinya ya. Nomor 1 disebut apa, fungsinya apa. Nomor 2 disebut apa, fungsinya apa. Dan nomor 3 ini disebut apa, fungsinya apa. Nomor 4 juga, ini di bagiannya disebut apa, fungsinya juga apa. Silakan kalian tulis di buku catatan kalian. Ini adalah proses perkembangan embrio di dalam rahim yang kemarin kalian amati dalam video. Jadi setelah terjadi fertilisasi di oviduct, kemudian zigot akan berkembang menjadi embrio di dalam rahim selama kurang lebih 9 bulan 10 hari. Ini perkembangannya seperti ini. Jadi proses pembentukan organ itu terjadi di bawah 2 bulan ya, di bawah 2 bulan usia kehamilan. Sifat-sifat seks sekunder itu akan kita pelajari nanti lebih lanjut. Nah, ini adalah perbedaan ketika seorang laki-laki dan wanita itu mencapai memasuki masa pubertas. Itu perbedaannya seperti apa. Yang berikutnya untuk kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi. Ini saya berikan secara umum saja, karena nanti akan saya berikan tugas portofolio ke kalian. Jadi ini adalah beberapa penyakit pada sistem reproduksi. Di antaranya ada gonorea, herpes, keputihan, sifilis, vaginistis, AIDS, bisul, dan kutu kelamin. Ini adalah gambar dari beberapa penyakit kelamin, yang diantaranya yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, kalian bisa cek kembali di Google, banyak sekali gambarnya.
Beberapa penyakit kelamin ini bisa mematikan, salah satunya contohnya adalah AIDS. Kemudian yang berikutnya adalah menstruasi. Menstruasi adalah proses peristiwa luruhnya dinding endometrium yang diakibatkan karena ovum atau sel telur yang sudah diovulasikan atau dikeluarkan itu tidak mengalami proses fertilisasi atau tidak mengalami proses pembuahan oleh sperma. Oke, nanti untuk gambar siklus menstruasi akan saya berikan di materi berikutnya karena saya akan menjelaskan juga tentang hormon-hormon reproduksi wanita. Oke. Oke anak-anakku, tadi sudah ada materi yang saya sampaikan ke kalian tentang organ reproduksi wanita dan pria. Ada sedikit tambahan, silakan kalian catat di buku catatan kalian. Tolong kalian sebutkan apa nama hormon yang diproduksi oleh testis pada laki-laki, apa nama hormon seksual yang diproduksi oleh testis, dan yang kedua adalah apa nama hormon wanita yang dikeluarkan oleh ovarium. Ada satu hormon laki-laki yang dikeluarkan oleh testis dan dua hormon wanita yang dikeluarkan oleh ovarium. Oke, untuk kali ini video pembelajaran kita saya akhiri cukup sekian. Silahkan kalian catat mana yang penting, dan kalau ada yang kurang atau yang ingin kalian tanyakan bisa dicatatkan di kolom komentar di Google Classroom. Terima kasih, kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Thank you for watching. Bye.